yang paling berhak untuk menjadi imam sholat. Ahakun nasi bil imamati fi zurubin al-hadirah wal afqahul a'lamu bi ahkamis sholati wa hadha wal mafhumu fiqhan. Orang yang lebih berhak untuk menjadi imam di era kita saat ini adalah orang yang paling faqih, lagi paling paham tentang hukum-hukum sholat. Jadi menurut Prof. Wahbah Az-Zuhaili ya hanya itu ya. Jadi kalau ada orang yang memang dia faqih, dia memahami tentang ilmu fikih ya, dan tentunya dia sangat memahami tentang hukum-hukum sholat, rukun-rukunnya, yang membatalkannya dan sebagainya, maka itu menjadi syarat utama ya. Illa annal fuqaha dzakaru tartiban yuhsinu bayanahu fi kulli madhhabin ala hiddatin. Kecuali memang para ulama fikih mereka menyebutkan secara tertib urutannya ya, di mana masing-masing mazhab mempunyai kriteria semacam itu ya. Jadi kendati Prof. Wahbah mengatakan di era ini yang menjadi kriteria orang yang berhak menjadi imam adalah orang yang memang paling faqih ya, paling menguasai ilmu agama gitu, dan paling mengetahui hukum-hukum sholat. Nah, beliau mengatakan bahwa tapi di sisi lain ya, semua ulama madhab ini punya kriteria masing-masing yang satu sama lain kadang berbeda secara urutannya. Nah, yang pertama, bagaimana madhab Hanafi ya membuat kriteria orang yang paling berhak menjadi imam. Yang pertama, beliau mengatakan al-a'lam bi ahkamis sholati faqat sihatan wa fasadan bisatijtinabil fawahisil zahirah, yaitu orang yang paling memahami hukum-hukum sholat saja, tentang sah atau batalnya sholat, dengan syarat dia itu orang yang menjauhkan diri dari perbuatan-perbuatan buruk secara zahir. Jadi kalau menurut mazhab ini, orang yang betul-betul memahami tentang hukum sholat dan dia dikenal luas sebagai orang yang tidak melakukan perbuatan-perbuatan buruk ya, karena kalau yang lahir jelas, tapi yang batin gak dihitung ya, artinya yang tampak saja gitu. Kalau urusan batin susah gitu kan ya. Maka kata ulama madhab Hanafi, yang penting mereka itu menguasai tentang hukum-hukum sholat, dan orang tersebut selalu punya komitmen untuk menjauhkan diri dari perbuatan-perbuatan jelek secara zahir. Kemudian apa lagi? Wahibzuhu minal Qur'ani qadra fardin, dan dia menghafal Al-Quran sesuai dengan kebutuhan di saat sholat. Pokoknya dia bisa baca Quran, dia hafal itu. Al-Taqul Huwallah umpamanya ya, Al-Ikhlas, atau dia hafalnya An-Nas ya, atau Al-Falaq. Yang penting ada surah atau ayat yang dihafal ya. Itu syarat utamanya ya dari kalangan Hanafi ya. Tsummal ahsanu tilawatan wa tajwidan lil qiraah. Tapi ada kriteria berikutnya, orang yang paling bagus bacaannya dan paling bagus tajwid bacaannya. Jadi bacaannya bagus tapi juga tajwidnya harus bagus. Harus tahu ikhfa, izhar, idgham, iqlab ya, mad lazim ya, kemudian mad wajib, mad jaiz, itu harus paham ya. Oh berat, benar ya, emang berat ya. Makanya Al-Quran itu kan karena kitab suci kita harus tahu persis dan menguasai bacaan-bacaannya. Bagaimana kita bisa membaca Al-Quran dengan baik tanpa kita mengenal tajwidnya? Sedangkan ini tajwid menjadi hal yang penting dalam membaca Al-Quran ya. Ini berdasarkan sabda Rasul apa?
ya ummul qaumu ya aqra'uhum li kitabillah. Jadi orang yang berhak menjadi imam dalam satu masyarakat adalah orang yang paling pandai membaca Al-Qur'an. Tuh. Fa'in kanu bil qiraati sawa, kalau mereka untuk bacaan Qur'annya sama, fasihnya sama, penguasaan tajwidnya sama. Lalu gimana? Cari orang yang paling menguasai sunnah, gitu. Ya, maka dia yang paling berhak. Apalagi tsumal aura'u, kemudian orang yang paling wara'. Apa itu wara'? Orang yang selalu menjaga diri untuk tidak melakukan hal-hal yang diharamkan, yang syubhat. Yang haram dia jaga betul untuk dia tinggalkan, yang syubhat, yang meragukan abu-abu, itu pun dia tinggalkan. Ini namanya orang yang wara', ya. Maka orang ini juga termasuk orang yang paling berhak untuk menjadi imam setelah urutan yang sebelumnya. Karena Nabi mengatakan apa? In sarrakum an tuqbala sholatukum, ya, fal ya'ummakum ulama'ukum fa innahum. Jadi kata Nabi apa? Kalau kamu ingin sholatmu diterima, maka jadikanlah imam itu ulama-ulama kamu, orang-orang yang memang dipandang sebagai ulama, gitu. Itu Nabi mengatakan begitu, ya. Jadi kalau kamu ingin sholat berjamaah, maka yang hendak dijadikan imam adalah ulama, ya, bukan orang yang tidak memahami agama. Tsummal asanu, kemudian orang yang usianya lebih tua, ya, karena biasanya orang yang lebih tua lebih khusyuk, umumnya begitu, ya, orang yang lebih tua umumnya lebih khusyuk. Maka kalau urutan 1, 2, 3 itu dan seterusnya itu semua sama, ya cari yang lebih tua, ya, yang tuaan, gitu, ya. Tsummal ahsanu khuluqan, kemudian orang yang perangainya, budi pekertinya itu bagus. Tsummal ahsanu wajhan, kemudian orang yang wajahnya bagus, kelihatan. Kenapa? Karena sering tahajud. Tsummal asrafu nasaban, kemudian orang yang paling mulia keturunannya. Tsummal anzafu sauban, kemudian orang yang paling bersih pakaiannya. Itu kriteria yang dibuat oleh ulama Hanafiyah. Bagaimana kalau semuanya sama? Dari 1 sampai yang terakhir semuanya sama itu. Ada orang berdua, semuanya sama, gitu ya. Maka menurut pemahaman mazhab ini apa? Maka yang dicari apa? Diundi. Siapa yang keluar nih? Diundi. Itu saking hati-hatinya tuh, ya, diundi. Kalau ternyata nggak mau diundi, ya tanya yang lain. Kira-kira siapa yang mau jadi imam nih? Tanya jamaahnya. Ya, bahkan kalangan ulama Hanafi yang mengatakan ambil suara kalau perlu. Suara terbanyak yang jadi imam. Ya, itu dalam kriteria mazhab Hanafi, ya. Tapi kalau di antara jamaah ada sultan, ya, ada seorang pemimpin negara, maka sultan itu yang paling didahulukan. Yang lain ngalah semua itu, ya. Yang lain ngalah semua. Yang didahulukan adalah sultan, ya. Nggak ada sultan, ada gubernur, emir, gubernur duluan, gitu, ya. Nggak ada gubernur, ada hakim duluan, yang berhak jadi imam. Kemudian kalau ada di rumah, ya, maka yang paling berhak menjadi imam adalah sohibul bait, yang punya rumah. Itu yang paling berhak menjadi imam, ya. Walaupun dia ngontrak, bukan rumahnya, ya. Tapi karena dia mengambil manfaat rumah tersebut, maka dia adalah orang yang paling berhak menjadi imam kalau kita ada di rumahnya, ya. Oke. Ini kriteria menurut mazhab Hanafi. Kemudian yang kedua, menurut mazhab Maliki. Mazhab Maliki mengatakan yang paling berhak dan disunnahkan adalah pemimpin pemerintahan, sultan, atau yang mewakilinya, ya. Walaupun di situ ada imam rawatib,
Pokoknya dalam mazhab Maliki yang paling nomor satu sultan. Karena orang dulu itu kan khalifah dulu ya, mereka sangat menguasai gitu ya yang namanya ilmu agama, itu menjadi syarat gitu. Jadi seorang sultan itu bukan hanya pemimpin pemerintahan, dia pemimpin agama ya. Maka dia harus bisa mengimami sholat berjamaah. Kemudian yang kedua, imam rawatib, ya itu yang mesti didahulukan. Karena di sini nggak ada sultan. Dalam mazhab Malikiyah yang berhak menjadi imam rawatib, yang lain mundur. Ya, jangan mentang-mentang umpamanya maaf, saya ketua DKM, gitu ya, maka saya jadi imam, gitu. Nah, nggak bisa, gitu ya, nggak bisa. Dalam mazhab Maliki itu apa? Yang harus jadi imam adalah imam rawatib. Kemudian kalau ada di rumah adalah sahibul bait. Gitu. Kemudian lanjutannya, ya dalam mazhab Maliki yang berhak menjadi imam adalah orang yang paling faqih. Dia paling mengetahui, orang yang sangat mengetahui hukum-hukum sholat. Berikutnya orang yang paling mengetahui sunnah, ya dia hafal hadis-hadis dari Rasul, yaitu yang termasuk berhak jadi imam. Baru kemudian orang yang paling bagus bacaannya, ya jadi al-aqra, orang yang paling bagus bacaannya. Setelah itu, ya kemudian orang yang paling banyak ibadahnya, puasa sunnahnya rajin, sholat sunnahnya rajin, sedekahnya rajin. Nah ini orang yang juga berhak jadi imam. Kemudian orang yang paling dulu masuk Islam, itu juga masuk kriteria. Ya, kalau di sini kan semua sama, ini nggak akan dipakai di sini. Kemudian orang yang paling tinggi nasabnya, ya. Jadi kita lihat ini keturunan siapa. Oh ini orang tuanya itu ulama besar, umpamanya. Maka dia berhak untuk menjadi imam. Kenapa? Karena nasabnya bagus. Lebih bagus mendahulukan orang yang kita tahu nasabnya daripada yang kita nggak tahu nasabnya. Ya, ada orang jadi imam, itu siapa? Gitu ya. Gitu. Kita nggak kenal. Ada yang satu lagi. Ini orang tuanya adalah seorang kiai umpamanya, seorang guru. Nah ini lebih bagus yang ketahuan nasabnya daripada yang nggak tahu kita nasabnya. Tsumal ahsanu khuluqan, kemudian orang yang akhlaknya bagus. Tsumal ahsanu libasan, kemudian orang yang pakaiannya bagus, ya. Bahkan kalau perlu yang pakaiannya baru, kata kalam Maliki, ya, asalkan bukan sutra. Dan yang paling bagus pakaian putih, baik itu pakaian baru ataupun pakaian yang lama, maksudnya bukan yang baru, ya. Jadi yang lebih utama pakaian yang berwarna putih. Bagaimana kalau semua kriteria tersebut ada pada banyak orang, ya? Maka kata kalangan Maliki yang dipilih adalah yang paling warok, yang paling zuhud, ya, itu yang dipilih. Ya, kemudian berikutnya yang paling adil, ya. Kemudian lebih bagus bapak daripada anak. Ya, ada bapak ada anak, siapa jadi imam? Bapak, gitu ya. Kemudian lebih bagus paman daripada keponakan. Ya, ada keponakan ada paman, maka yang maju jadi imam adalah paman. Ya. Kalau sama semua diundi, kecuali memang ada yang udahlah nggak apa-apa, Anda jadi imam, dia ridho, maka itu selesai. Ya. Kemudian yang berikutnya mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i mengatakan ahakun nasi bil imamati al-wali fi mahalli wilayati, yaitu orang yang menguasai satu wilayah. Ya. Ini kan umum, ya umum sekali. Jadi kalau di sini Pak RT pun harus memahami agama, karena dia adalah orang yang bertanggung jawab terhadap wilayahnya. Ya, jadi atas dasar seperti itu boleh dikatakan seorang ketua RT juga dia
paling berhak untuk menjadi imam. Ya. Nah, tinggal lagi masalahnya apakah dia menguasai atau tidak, kan gitu. Ya. Kalau dia nggak menguasai, tentunya ini jadi masalah. Ya, gitu. Kemudian pada mazhab Syafi'i ini, gitu, yang berikutnya adalah al-imamur ratib, imam rawatib. Ya, karena al-wali itu jarang ada di masjid umpamanya, maka yang paling berhak dalam mazhab Syafi'i adalah imam rawatib untuk menjadi imam di masjid di mana dia ditunjuk sebagai imam harian di situ. Ya. Bagaimana kalau ada seorang guru umpamanya, ya, mau jadi imam, itu atas seizin imam rawatib. Dalam mazhab Syafi'i tegas begitu. Jadi kalau ada orang ingin menjadi imam sedangkan di situ ada imam rawatib, maka orang tersebut harus izin kepada imam rawatib. Ya. Kalau imam rawatib tidak mengizinkan, dia nggak berhak jadi imam. Itu. Nah, ini yang saya katakan bahwa imam rawatib ini punya kedudukan yang luar biasa, ya. Maka ya itu di sini alhamdulillah ya, imam rawatib kita ada Ustaz Hamdi, ya, yang bacaannya bagus, hafalan banyak, seperti itu, ya. Tentunya lebih masuk kriterianya. Juga yang lain insyaallah. Summa yuqaddamul afqahu, kemudian didahulukan, diprioritaskan orang yang lebih faqih, ya, lebih memahami agama. Fal aqra'u, lalu orang yang paling bagus bacaannya. Fal aura'u, lalu orang yang paling wara'. Fal aqdamu hijratan, orang yang paling dulu hijrah zaman itu. Tsummal asbaqu islaman, orang yang paling dulu masuk Islam. Ya. Fal afdalu nasaban, kemudian orang yang mempunyai nasabnya bagus. Fal ahsanu siratan, orang yang track record hidupnya bagus. Ya, dia tahu nih ini orangnya nggak pernah macem-macem gitu ya. Jadi track recordnya itu orang pada paham, ini orangnya bagus. Maka orang ini pun dalam urutan yang berikutnya dia yang termasuk berhak menjadi imam. Ketika akoh nggak ada, akroh nggak ada, aurah nggak ada, ya, yang paling hijrah nggak ada, yang paling Islam nggak ada, yang punya nasab bagus nggak ada, maka orang yang track record hidupnya itu bagus, itu yang jadi imam. Ya. Fal anzabu sauban, kemudian selanjutnya orang yang paling bersih baju pakaiannya. Tsumma naziful badan, orang yang paling bersih badannya, itu ya. Tsumma thayyibus sun'ah, orang yang paling bagus profesinya. Ya, dia profesinya pedagang yang jujur, gitu ya, umpamanya seorang petani umpamanya. Nah, itu akan dilihat profesi yang dianggap paling bagus, maka dia pun berhak untuk menjadi imam. Ya. Kalau mazhab Syafi'i biasanya karena Imam Syafi'i katanya dia lebih banyak ada di desa, dia mengatakan mata pencarian yang terbagus adalah petani, gitu kan, petani. Kalau Imam Hanafi mata pencarian bagus adalah pedagang. Jadi karena beliau ada di kota, gitu, ya. Jadi apa profesinya itu pun akan dilihat, gitu ya. Ada profesi tertentu yang banyak miring-miring ke haram ke syubhat, yaitu enggak, artinya tidak masuk kriteria itu, ya. Apa pekerjaannya? Ini pekerjaannya. Nah, itu kan banyak kita tahu. Ini wilayah pekerjaan yang agak abu-abu, gitu ya. Mungkin ada riba di situ, gitu ya. Ada juga unsur pemaksaan, gitu. Nah, ini tidak layak. Kemudian baru yang berikutnya, tsummal ahsanus sautan, orang yang paling bagus suaranya. Ya, itu termasuk kriteria yang kesekian. Kemudian fal ahsanus suratan, orang yang paling ganteng. Masuk hitungan juga nih. Ya, dalam mazhab Syafi'i orang yang paling ganteng itu masuk. Ya, itu. Wajahnya fal mutazawwij,
yang terakhir orang yang udah menikah. Jadi kalau umpamanya maaf di sini ada Ustaz Hamdi gitu ya. Tapi karena beliau imam rawatib gitu ya, imam rawatib, saya ini udah menikah, lebih berhak beliau daripada saya jadi imam di sini. Gitu. Kenapa? Imam rawatib. Ya, walaupun saya udah menikah, umpamanya mungkin lebih maaf bisa menjaga hal-hal yang terkait dengan lawan jenis umpamanya, tetap aja imam rawatib itu lebih utama walaupun dia belum menikah. Ya. Lalu bagaimana kalau semua kriteria itu sama? Ya, itu. Maka kata ulama Syafi'iyah mesti diundi di antara mereka. Ya, mesti diundi. Nah, dalam pendapat. Tapi ingat kata beliau, wal adlu aula minal fasik. Orang yang adil itu lebih utama daripada orang yang fasik. Walaupun orang fasik itu orang yang paham agama, gitu ya. Orang yang bacanya bagus, tapi fasik, sering berbuat dosa. Ya, maka orang yang adil, ya, walaupun bacaannya nggak bagus dan ilmu agamanya nggak dalam, ya, itu jauh lebih utama daripada orang yang fasik, tapi orang yang fasik, ya, orang yang fasik, gitu, tapi dia lebih faqih, lebih aqra, ya, walaupun lebih faqih lebih aqra. Jadi lebih bagus orang yang adil daripada orang yang fasik, ya, orang yang sering berbuat dosa. Walaupun orang yang sering berbuat dosa itu orang yang faqih dan orang yang bacanya bagus. Wal balighu aula minas sabi, orang yang baligh lebih utama daripada anak kecil. Walaupun anak kecilnya pinter, tetap aja orang yang udah baligh itu lebih utama. Ya. Wal muqimu aula minal musafir, orang yang penduduk situ, orang yang tinggal di situ itu lebih utama daripada orang yang musafir. Jadi kalau ada orang musafir, ada kiai datang ke sini dari Jawa Timur, gitu ya, datang ke sini. Kemudian di sini ada penduduk yang memang orang sini. Siapa yang jadi imam? Penduduk sini. Ya, penduduk sini jadi imam. Sementara walaupun dia kiai, tetap saja dia haknya lebih bawah daripada orang yang mukim. Gitu. Anak halal itu lebih utama daripada anak zina. Ini dari pandangan mazhab Syafi'i ya. Kita tahu ini, oh ini imamnya dulu kita tahu ini anak di luar nikah, gitu ya. Di luar nikah, walaupun dia itu faqih umpamanya, dia itu orang yang bacanya bagus, tapi ada orang yang halal, artinya orang yang bukan dari perzinahan. Nah, itu orang yang halal tadi lebih bagus, ya, lebih utama daripada orang yang dari hasil perzinahan. Bagaimana orang buta? Orang buta dengan orang melihat sama aja, haknya sama. Orang buta boleh jadi imam, ya. Orang yang tidak buta boleh jadi imam, haknya sama. Kata mazhab Syafi'i, wal a'ma mithlul basir. Orang yang buta itu sama haknya dengan orang yang melihat. Nah, itu kriteria dalam mazhab Syafi'i yang kita ikuti, ya, dan ini menjadi pegangan sebetulnya. Ya, artinya karena kita mengikuti mazhab Syafi'i, maka yang lebih diutamakan untuk menjadi imam dalam satu masjid atau musola adalah imam rawatib, ya, imam rawatib. Seandainya memang imam rawatib mengizinkan orang lain untuk menggantikannya, itu silakan, gitu ya. Tapi kalau tidak ada izin dari imam rawatib, memang nggak boleh. Ya, bukan yang nggak sah sholatnya. Artinya ya ini menjadi bagian yang tidak etis, gitu. Ya. Nah, umpamanya imam rawatib nggak ada. Nah tadi kan begitu. Yang paling faqih, siapa yang paling faqih? Mungkin di sini umpamanya Ustaz Hamdi berhalangan, Ustaz Asyid berhalangan, ya. Kemudian siapa? Husain berhalangan, nggak ada tuh, ya. Imam rawatib nggak ada. Nah cari siapa yang paling faqih di sini, yang paling memahami agama, yang paling paham kan sama aja semua. Cari yang paling yang paling warok, ya. Yang paling warok dia harus maju. Gitu. Kalau itu nggak ada, cari yang paling bagus nasabnya, gitu. Ya. Saya dulu pernah dengar, tapi ini benar atau enggak ya?
Tapi dia orang alim yang ngomong, ya. Ketika semuanya sama semuanya, yang udah nikah sama juga udah nikah juga, gitu ya. Maka dilihat istrinya berapa, gitu. Iya, karena orang yang beristri lebih dari satu berarti orang yang adil, gitu kan ya. Orang yang adil itu, kalau yang menikah kemudian enggak adil nanti bahaya, gitu kan ya. Itu atah guyon apa yang jelas ya seperti itu tuh. Saya pernah dengar ya begitu. Ya. Sampai ngitung anak, berapa anaknya? Ya sama-sama yang menikah. Dia anaknya berapa? Anaknya 5. Yang satu anak berapa? 1. Yang 5 yang maju. Itu seperti itu. Siapa ya, Pak? Yang berat yang iya. anak 5 apa? 5. Iya. Karena dia itu dianggap mampu mengelola kehidupan, begitu ya. Yang terakhir dalam pandangan mazhab Hambali, ya, dalam mazhab Hambali yang paling didahulukan untuk menjadi imam adalah yang paling bagus bacaannya lagi faqih, ya, bacaannya bagus dan juga faqih, artinya orang yang memahami agama secara baik, ya. Jadi karena ada hadis dalam itu apa? Idza kanu salasatan ya falyumahum ahaduhum. Kalau kamu ada 3 orang, maka hendaklah salah satu di antara mereka menjadi imam. Wa haqqu bil imamah aqra'uhum. Yang paling berhak menjadi imam adalah yang paling bagus bacaannya. Ya, itu hadis riwayat Imam Muslim, Imam Abu Daud dari Abdullah bin Abbas. Jadi di sini Imam Hambali mempertegas bahwa yang paling berhak jadi imam adalah yang paling bagus bacaannya. Gitu. Karena Nabi pernah menunjuk Abu Bakar sebagai imam. Ya, kenapa Nabi menunjuk Abu Bakar sebagai imam? Karena Abu Bakar hafalannya banyak. Ya, dia termasuk min afqahis sahabah, orang sahabat yang paling faqih. Gitu ya. Di antara sahabat yang lain, beliaulah yang paling faqih. Nah, atas dasar ini, hadis ini, maka Imam Hambali mengatakan yang paling berhak untuk jadi imam adalah yang paling bagus bacaannya lagi faqih. Gitu. Ya. Berarti kalau ada orang yang bagus bacaannya tapi tidak faqih, mundur. Ya, kalau masih ada yang faqih wal aqra. Ya, dia aqra dan dia faqih, itu lebih dulu. Tapi kalau yang ada orang sama-sama bacanya bagus, yang satu bukan faqih, ya, yang satu faqih, yang faqih lebih utama, gitu. Ya. Tetap yang faqih lebih utama. Ada yang ada yang bacanya bagus kurang faqih, kemudian ada yang bacaannya faqih tapi nggak bagus bacaannya, maka Imam Hambali mengambil yang paling bagus bacaannya, gitu. Bukan yang paling faqih. Kalau ternyata sama-sama bagus bacaannya, sama-sama kefaqihannya, maka diutamakan yang lebih tua, ya, diutamakan yang lebih tua, ya. Karena ada hadis dari Malik bin Huwairits, ya, bahwa Nabi memerintahkan yang paling tua lah yang menjadi imam kalau memang kemampuan bacaannya dan kefaqihannya sama. Tapi kalau kemampuan bacaannya lemah, gitu ya, dan bukan juga yang faqih, lalu usianya lebih tua, tetap tidak berhak, ya, tidak termasuk yang diprioritaskan menjadi imam. Sumal asrafun nasaban, kemudian orang yang paling mulia nasabnya, ya, biasa ini kalau dalam kitab-kitab yang paling mulia itu orang-orang Quraisy, ya, itu umum, itu semua mazhab, ya. Jadi kalau bicara masalah asrafuhum nasaban pasti adalah Quraisy, gitu. Kemudian yang paling dulu hijrah, lalu yang paling dulu masuk Islam, ya. Kemudian yang paling bertakwa dan yang paling wara, karena inna akramakum indallahi atqakum, ya. Kalau semuanya sama, maka diadakan undian, ya. Nah, dalam mazhab Imam Hambali ini,
kedudukan sultan mutlak. Artinya apa? Dialah yang paling berhak untuk menjadi imam, ya, menjadi imam. Maka dulu ketika Sayyidina Umar Abdul Aziz, ya, Umar bin Abdul Aziz itu penguasa Muawiyah, dia itu kan termasuk orang yang sangat faqih, ya, sangat faqih, dan dia juga orang yang sangat bagus bacaannya, ya. Maka beliau termasuk sultan yang memang mengimami setiap kegiatan sholat berjamaah. Begitupun khalifah yang lain, ya, seperti Utsman bin Affan, Sayyidina Umar, Sayyidina Ali, Sayyidina Abu Bakar. Mereka adalah imam-imam untuk setiap kali diadakan sholat berjamaah, ya. Saya kira ini, ya, yang kita bahas tentang mereka yang paling berhak untuk menjadi imam, ya, dalam sholat berjamaah, baik itu di masjid, musola, ataupun kalau memang diadakan di rumah tadi, umpamanya ketika kita bertamu di rumah orang lain, ya, maka yang paling berhak untuk menjadi imam adalah sahibul bait, ya, gitu.